Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat untuk menjalani hari ini. Dan untuk mendasari kegiatan kita di hari ini, marilah kita khususkan waktu kita di dalam embun pagi saat ini, edisi Selasa 22 April 2025, yang kali ini bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Dan sebelum kami menjalani segala aktivitas kami, perkenankan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan buka hati dan pikiran kami supaya kebenaran firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami refleksikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar kami untuk menjalani hidup kami di hari ini. Sepenuhnya waktu ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Wahyu 12, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12, yang demikian. Maka nampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya, hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Maka nampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia terpelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kurang lebih 2 hari setelah kita merayakan Paskah, maka saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema yang menarik, yaitu nyanyian kemenangan.
Sahabat Petra yang terkasih, di zaman ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Konflik global seperti peperangan di Timur Tengah, pertempuran antara Rusia dengan Ukraina, ketegangan politik di dalam negeri, krisis iklim, ketidakpastian ekonomi, hingga tantangan pribadi seperti kehilangan, sakit, dan kekecewaan. Bahkan di antara kita, ada yang mungkin baru saja kehilangan pekerjaan, sedang bergumul dalam rumah tangga, atau merasa hancur oleh pengkhianatan. Nah, di tengah semuanya itu, mungkin timbul pertanyaan dalam hati kita. Adakah alasan untuk menyanyi? Adakah alasan untuk bersuka cita? Jawabannya adalah ya, ada. Dan itulah inti dari renungan hari ini yang kita terima saat ini. Sahabat Petra yang terkasih, Wahyu 12 mengajak kita menyaksikan sebuah drama kosmik antara kebaikan dan kejahatan, antara terang dan gelap, antara Allah dan si iblis. Ada beberapa hal yang menarik dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama adalah perempuan dan naga yang ditulis di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Perempuan yang berselubungkan matahari ini melambangkan umat Allah, khususnya Israel yang melahirkan Sang Mesias, yaitu Yesus. Naga besar adalah iblis, si penipu yang ingin menggagalkan rencana Allah. Tetapi anak laki-laki itu, yaitu Kristus, telah diangkat oleh Allah. Ini menunjukkan pada kemenangan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Yang kedua, perang di surga, ayat 7 sampai dengan 9. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan para malaikat-malaikatnya. Kisah ini bukan fiksi ilmiah, tetapi ini realitas secara iman atau secara spiritual. Kebangkitan Kristus adalah titik balik sejarah. Bagaimana iblis dikalahkan, dilempar keluar dari surga, bukan hanya secara tempat, tetapi secara otoritas. Dampaknya adalah iblis tidak lagi bisa mendakwa kita di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, yaitu nyanyian kemenangan, ayat 10 sampai dengan 12. Lalu terdengarlah suara nyanyian dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, inilah lagu Paskah yang sesungguhnya. Ini adalah lagu kemenangan yang lahir dari penderitaan, bukan dari kenyamanan. Lagu ini bukan dinyanyikan setelah semuanya beres, tetapi justru lagu ini dinyanyikan, dilantunkan justru ketika kegelapan itu sedang mencobai kehidupan kita. Dan melalui lagu ini menyebut 3 alasan kenapa kita kemudian berhasil menang. Yang pertama, yaitu karena darah anak domba. Jadi kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, karena kesaksian kita. Ketika kita tetap percaya dan bersaksi sekalipun harus menderita, maka itu berdampak dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai mati. Ini bukan berarti kita diminta untuk bunuh diri atau tidak menghargai kehidupan kita, bukan. Artinya kita rela
menempatkan Kristus di atas segala-galanya, bahkan di atas nyawa kita. Sahabat Petra yang terkasih, lalu apa artinya perenungan kita ini untuk kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, percayalah dalam darah Kristus. Pernahkah sahabat Petra ini mendengar suara di dalam batin ketika iblis menuduh atau mendakwa hati nurani dan emosi saudara tentang dosa, tentang kegagalan hidup, tentang pekerjaan yang saudara lakukan, dan sebagainya? Bagaimana mungkin Allah dapat mengasihi seorang pendosa seperti saudara? Nah, apabila terjadi demikian, lalu bagaimana saudara menangani tuduhan-tuduhan atau dakwaan yang muncul seperti itu? Maka Yohanes mencatat demikian, dan mereka mengalahkan dia itu adalah iblis, oleh darah anak domba. Dan seharusnya kita pun demikian. Tuduhan iblis memang benar adanya. Kita memang pendosa. Kita adalah pendusta, dan pikiran kita itu tidak murni. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengakui akan segala kerapuhan dan keringkian kita. Kita mengakui dan kita jujur kepada diri sendiri dan kepada Allah tentang segala sesuatu hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan. Dan kemudian kita mengingatkan bahwa kita telah dibungkus oleh darah anak domba. Dengan demikian dosa-dosa kita itu sudah dipaku di kayu salib Kristus. Yesus sudah mengambil alih dosa-dosa kita. Jadi kita tidak lagi harus dihakimi atau dituduh di hadapan Allah. Dan inilah artinya kita percaya dalam darah Kristus. Yang kedua, janganlah takut dengan dunia yang gelap. Wahyu 12 tidak berkata bahwa hidup kita akan mudah, bahwa hidup kita penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Tidak. Tetapi bahwa dalam Kristus kita tidak sendirian. Kita tidak akan kalah. Kendati dunia penuh dengan tantangan, tetapi Yesus telah menang. Kemenangan Kristus itulah yang kemudian menguatkan kita. Jangan takut dengan dunia yang gelap. Janganlah kita hidup dengan ketakutan, tetapi hiduplah dari iman saudara. Yang ketiga, berbagi kesaksian. Yohanes mencatat oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, mari kita lihat di sekeliling kita, di kantor, di pemukiman, di sekolah, di keluarga, terdapat banyak orang yang bergumul di bawah beban dosa, di bawah rasa bersalah yang berat karena tuduhan-tuduhan dari si iblis. Kehidupan mereka sepi, kehidupan mereka kosong, kehidupan mereka penuh dengan keresahan, kehidupan mereka penuh dengan rasa malu yang dampaknya membuat mereka bersembunyi dan semakin menutup relung-relung rahasia hati mereka. Dengan kondisi demikian, kita dapat membantu dengan kata-kata dan kesaksian kita. Mari kita berbagi dengan orang lain tentang kebebasan yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus. Tetapi berbagi kesaksian ini tidaklah menjadi hal yang mudah. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jatuh kepada, kalau dalam bahasa Jawa diungkapkan dengan kata umuk. Kita kemudian mempertontonkan
kelebihan, kesuksesan, keberhasilan yang kita miliki, dan itu kemudian secara tidak sadar mengambil lampu sorot yang seharusnya disorotkan terhadap Kristus, tetapi kemudian lampu sorot itu disorotkan kepada kita. Maka sebelum kita berbagi kesaksian, mintalah pertolongan dari Tuhan supaya kesaksian yang kita perkatakan itu menjadi berkat, bukan menjadi dosa dan sandungan untuk mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan menyerah di dalam penderitaan. Mungkin saat ini ada dari sahabat Petra yang sedang dalam pertempuran. Tetapi ingatlah, nyanyian kemenangan itu bukan untuk nanti ketika menang, tetapi dimulai dari sekarang dalam iman yang terus bertahan dan berharap kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kelima, yang terakhir, yaitu letakkan seluruh diri dan milik kita di mezbah Yesus Kristus. Iblis sudah diatasi. Seperti dicatat oleh Yohanes, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dengan kata lain, mereka mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu, bahkan lebih dari nyawa mereka sendiri. Mereka akan mengorbankan apa saja demi Yesus, baik itu reputasi, status, harta kekayaan, bahkan nyawa mereka. Ada 3 langkah khusus untuk mengatasi musuh kita, iblis. Adalah 3 langkah yang mewakili ketiga nilai besar kehidupan Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang sebagai berikut: ketergantungan kepada Yesus dan darahnya yang sudah ditumpahkan di kayu salib. Berarti kalau kita sudah melakukan itu, kita telah menerapkan iman. Berbagi perkataan kesaksian kita. Jika kita sudah menerapkan kasih terhadap orang lain yang diikat dusta-dusta iblis, kita sudah menerapkan kasih bagi sesama kita. Yang ketiga adalah mengorbankan segenap diri kita dan semua yang kita miliki demi Kristus. Jika itu sudah kita lakukan, berarti kita telah memegang pengharapan iman Kristen yang tertuju kepada Kristus Yesus. Sahabat Petra yang terkasih, lagu kemenangan ini adalah lagu yang tidak pernah basi. Bukan karena nadanya merdu, tetapi karena kisah di balik lagu ini adalah kisah nyata tentang kasih Allah yang menang atas maut. Maka mari nyanyikan lagu ini dalam hidup kita, di kantor, di rumah, di jalan, bahkan di rumah sakit dan di penjara. Karena kita tahu di balik semua yang kita alami, Tuhan sudah menang. Maka Tuhan kita yang sudah menang ini juga akan memenangkan kita. Mari kita nyanyikan dengan iman, dengan pengharapan, dan dengan kasih. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi Selasa 22 April 2025. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya, dan berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan saudara sehingga kita senantiasa mampu untuk menyanyikan nyanyian kemenangan. Amin.